Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayani, NIM B2306967, Program Studi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan konsepsi dengan judul Kesetaraan Gender dalam Pernikahan. Kesetaraan gender adalah suatu pemahaman yang menyamakan peran antara laki-laki dan wanita untuk mewujudkan hak asasi manusia. Tak hanya itu, kesetaraan gender juga merupakan sifat dalam aktivitas maupun pekerjaan sehingga perempuan bisa mendapatkan tempat yang adil sebanding kedudukannya dengan laki-laki. Peran gender dalam keluarga merupakan syarat mutlak awal terjadinya pelaksanaan fungsi keluarga. Tugas keluarga akan terasa ringan apabila dikerjakan dengan tulus dan ikhlas, disertai dengan perencanaan bersama antara suami istri. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yambise mengatakan, kesetaraan gender merupakan kunci terciptanya keharmonisan dalam keluarga, sehingga dapat mendidik anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Perjuangan untuk meraih kesetaraan gender adalah perjalanan berkelanjutan bagi pria dan perempuan di seluruh dunia. Namun, jika melihat fakta di lapangan, banyak aspek ketidaksetaraan gender adalah peristiwa yang tidak akan pernah dihadapi pria, tetapi hal itu terus-menerus berdampak pada kesehatan mental dan peran perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan UN Women, kurang dari 40% negara yang memfasilitasi anak perempuan dan pria akses yang sama ke pendidikan. Sementara itu, hanya 39% negara yang memiliki proporsi yang sama dari jenis kelamin yang terdaftar di pendidikan menengah. Bahkan setelah anak perempuan bersekolah, diskriminasi terus terjadi. Anak perempuan beresiko lebih besar mengalami kekerasan seksual, pelecehan, dan eksploitasi di sekolah. Kekerasan berbasis gender yang berhubungan dengan sekolah adalah hambatan besar lainnya untuk sekolah universal dan hak atas pendidikan untuk anak perempuan. Belum lagi, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung ketika anak perempuan berambisi untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin. Stereotip negatif dan toxic femininity yang kental menjadi dua hal penghambat lainnya. Bagian perempuan dalam populasi yang buta huruf tidak bergerak dalam 20 tahun. Fakta-fakta ini tidak hanya mempengaruhi perempuan, tetapi juga anak-anak mereka. Seorang anak yang lahir dari ibu dengan kemampuan membaca 50% lebih mungkin untuk bertahan hidup melewati usia 5 tahun. Dilansir dari Forbes, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi perempuan terus berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja yang tidak setara dengan pria. Pada tahun 2013, resiko pekerjaan terhadap penduduk pria adalah 72,2%, sedangkan perempuan hanya 47,1%. Seringkali, perempuan juga dikaitkan dengan urusan domestik yang lebih besar. Perempuan mencurahkan 1-3 jam sehari untuk pekerjaan rumah daripada pria. 2-10 kali jumlah waktu sehari untuk merawat anak, orang tua, dan orang sakit, dan 1-4 jam sehari untuk kegiatan berbasis pendapatan. Waktu yang diberikan untuk tugas-tugas yang tidak dibayar ini secara langsung dan negatif berdampak pada partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kemampuan mereka untuk mendorong kemandirian ekonomi. Perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual atau fisik di tangan pasangannya 2 kali lebih mungkin untuk melakukan aborsi, hampir 2 kali lebih mungkin untuk mengalami depresi, dan di beberapa daerah 1,5 kali lebih mungkin untuk tertular HIV dibanding dengan perempuan yang tidak mengalaminya. Dikutip dari The Borgen Project, prevalasi kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan yang cukup serius menjadikannya salah satu contoh yang paling penting dari ketidaksetaraan gender. Di seluruh dunia, sekitar 120 juta anak perempuan telah mengalami hubungan seksual paksa atau tindakan seksual paksa lainnya dalam hidup mereka. Di Indonesia, pelecehan seksual masih dianggap sebelah mata, baik itu kekerasan, pelecehan, dan pemerkosaan. Korban yakni perempuan yang seringkali disalahkan baik itu karena perilaku, pakaian, hingga tampilan fisiknya. Kejadian ini hanya satu dari maraknya perkawinan anak usia dini di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik menyatakan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada tahun 2008 hingga tahun 2015. Tercatat 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada tahun 2012. Bahkan setiap tahun, sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 16 tahun. Tampaknya dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2008 sampai 2015, hanya terjadi sedikit penurunan jumlah perkawinan usia dini di Indonesia. Karena usia di bawah 18 tahun masih digolongkan sebagai anak, berarti perkawinan di bawah 18 tahun adalah perkawinan anak. Tingginya perkawinan anak di Indonesia mencerminkan masih tingginya ketidaksetaraan gender. Indonesia memiliki indeks ketidaksetaraan gender atau Gender Inequality Index pada 2015 sebesar 0,467. Nilai GII adalah kisaran antara 0 sampai 1. 0 berarti ketidaksetaraan 0% dan 1 artinya ketidaksetaraan 100%. Indeks ketidaksetaraan gender mencerminkan ketidaksetaraan berbasis gender dalam 3 dimensi, yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan kegiatan ekonomi. Nilai GII yang tinggi bahkan berkolerasi dengan tingginya angka kematian ibu di beberapa negara. Perempuan yang menikah sangat muda akan memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi ketimbang yang menikah pada usia dewasa. Angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi pada yang menikah sebelum usia 18 tahun dan cenderung meningkat pada tahun 2013 sampai 2015, baik di kota maupun di desa, yang sering berakhir sebagai istri kedua atau ketiga, karena secara ekonomi mereka tidak mampu menghidupi anak-anaknya. Kerjasama atau saling paham akan fungsi peran gender masing-masing dalam keluarga bisa menjadi awal untuk membuat keluarga menjadi lebih harmonis. Misalnya, saat membagi tugas untuk mengasuh anak, manajemen keuangan bersama, serta tugas-tugas di dalam keluarga lainnya harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.